Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam aktivitas belajar kita di SMK Muhammadiyah Jakarta di semester 2 pelajaran 2020-2021 dalam situasi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan anak semuanya dalam keadaan sehat beserta keluarga di rumah. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Jangan lupa jangan terlalu sering keluar rumah apabila tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Baiklah, marilah kita awali kegiatan belajar kita dengan bersama melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama dalam pelajaran hari ini akan bermanfaat untuk kita semuanya, menambah ilmu bagi anak semuanya, semoga nanti ke depan di dalam kehidupan selanjutnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang materi akidah. Selamat siang Anda semuanya. Bagaimana keadaan kalian di rumah serta keluarga? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Kita diberikan rahmat oleh Allah, kesehatan dan rezeki yang melimpah sehingga bisa beraktivitas selanjutnya untuk menempuh pelajaran atau menempuh ilmu pengetahuan. Baiklah, pada siang hari ini kita akan membahas tentang akidah pada tema iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada anak yang kelas 11, mari kita simak bersama materi ini. Dalil nakli tentang perintah iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan seseorang tidak sah sampai ia mengimani semua nabi dan Rasul Allah, membenarkan bahwa Allah telah mengutus mereka untuk memberi peringatan, memberi kabar gembira, memberi petunjuk, dan membimbing manusia menuju jalan yang diridhoi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Karim, Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Pengertian Nabi dan Rasul. Secara etimologis, Nabi berasal dari kata naba, yang artinya ditinggikan, atau dari kata naba'a, artinya berita. Seorang nabi adalah seseorang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberinya berita.
kata Rasul berasal dari kata arsala yang artinya mengutus, mengirim. Rasul berarti yang diutus. Sehingga Rasul adalah seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan misi, pesan ar-risalah. Nabi dan Rasul semuanya terdiri dari seorang laki-laki. Tidak seorang pun Nabi dan Rasul dari jenis perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran di surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Quran Surah Al-Anbiya, surah ke-21, ayat 7. Perbedaan Nabi dan Rasul. Rasul adalah orang yang diberi wahyu dengan syariat yang baru. Senantiasa memiliki kitab atau lembaran-lembaran suhuf yang memuat syariat baru atau sebagian syariat dari Rasul sebelumnya. Sedangkan Nabi adalah orang yang diutus Allah untuk menjalankan dan mengokohkan syariat Rasul-Rasul sebelumnya. Nabi belum tentu memiliki kitab atau lembaran-lembaran suhuf. Jumlah Nabi dan Rasul. Adapun jumlah Nabi dan Rasul sangat banyak, hanya Allah yang mengetahui secara pasti. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Intinya adalah demikian. Dari Abu Dzar ia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Beliau menjawab, jumlah para nabi sebanyak 124.000 orang. Dan di antara mereka yang termasuk Rasul sebanyak 315 orang. Suatu jumlah yang besar. Hadis riwayat Ahmad. Demikian untuk materi akidah pada sesi ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa mencermati dan bisa menerima. Kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa kita sebagai orang beriman harus senantiasa mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Nabi Rasul Allah, terutama oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan kita bersama. Mudah-mudahan ada barakah untuk kita semua dan juga untuk keluarga Anda semuanya. Terima kasih. Selamat nanti mengerjakan tugas yang Bapak kirimkan, baik lewat luring ataupun daring. Baiklah, setelah kita bersama merenungi mempelajari materi akidah,
Silakan anak-anak untuk membaca, mempelajari dengan tidak lepas, boleh menambah lewat internet. Kalau ada yang punya buku paket, silakan buka buku paket. Kemudian silakan dicoba dikerjakan tugas-tugas yang Bapak kirimkan. Mudah-mudahan dengan begitu ilmu yang masuk ke dalam diri kita tidak akan mudah terlupakan sampai nanti kita dewasa, sampai nanti kalian dewasa. Selamat belajar, selamat menempuh ilmu pengetahuan, tetap semangat di tengah kondisi COVID-19. Sehat sempurna total, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.